Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam ibadah Minggu Paskah kelima. Marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita saat ini. Meskipun kita terpisah jarak, kiranya kita dapat tetap bersekutu di dalam kasih Kristus yang tidak terpisahkan oleh apapun. Marilah kita mulai ibadah kita. Saudara sekalian, marilah kita awali ibadah saat ini
dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah sebulan lebih kita tidak beribadah di gereja. Selama sebulan ini juga kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Ada banyak rutinitas kita yang berubah. Meskipun ada banyak hal yang berubah, kita harus tetap bertekun dalam doa dan usaha. Kita harus tetap berani untuk memperjuangkan hidup ini. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit saat ini dan kita akan semakin bertambah teguh. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kegelapan, jalan kami aman. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, yaitu Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk mempersiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini adalah keberanian menjalani hidup. Dalam Yohanes 14 dikatakan, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 tersebut tentu sering kita dengar pada saat ibadah penghiburan atau dalam ibadah pemakaman. Bahkan mungkin ayat tersebut sering kita baca di kolom berita duka, di koran-koran, atau di batu nisan beberapa makam. Salah satu alasan penggunaan ayat tersebut adalah karena adanya keyakinan bahwa orang-orang percaya yang meninggal akan kembali ke rumah Bapa di surga. Namun kita perlu ingat, saudara-saudara, bahwa pada saat ibadah penghiburan atau ibadah pemakaman, ayat-ayat tersebut dibaca dan diperdengarkan kepada orang-orang yang hadir dalam ibadah tersebut, yaitu orang-orang yang sedang berduka, teman, atau juga saudara-saudara satu persekutuan dalam gereja yang juga turut berbelasungkawa. Merekalah yang dapat memaknai dan merenungkan ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut diperdengarkan kepada orang-orang yang masih hidup. Saudara sekalian, begitu jugalah dengan bacaan kita saat ini. Bacaan kita saat ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Di awal pasal 13 dalam Injil Yohanes disebutkan bahwa Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Karena itu Tuhan Yesus perlu mempersiapkan murid-murid supaya
mereka dapat menerima kenyataan bahwa kebersamaan mereka dengan Yesus sudah tidak lama lagi. Karena itu Yesus mengatakan dua hal kepada para murid. Yang pertama, Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Yang kedua, Yesus mengatakan, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ketika Yesus memberitakan kepergiannya, sementara para murid saat itu tidak mungkin untuk ikut dengan Yesus, maka tentu kondisi seperti itu membuat para murid gelisah dan bersedih. Pastilah perpisahan itu akan terasa berat bagi para murid. Dan juga mungkin bagi Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya. Karena itu di awal pasal 14, Yesus meneguhkan dan menghibur para murid dengan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus bukan hanya mengajak para murid untuk tidak gelisah saja, namun juga untuk senantiasa percaya kepada Allah dan percaya juga kepada Yesus. Kenapa mereka diminta supaya tetap percaya? Karena kepergian Yesus bukanlah untuk meninggalkan mereka menjadi yatim piatu, melainkan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Tuhan Yesus mengajak mereka supaya mereka tetap yakin pada hal-hal baik yang akan dipersiapkannya untuk mereka. Selagi Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi mereka dan selagi menunggu kedatangannya kembali, maka para murid harus tetap percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, Tuhan Yesus juga mempersiapkan para murid yang masih harus terus berjuang di dunia untuk tetap melakukan perintahnya, yaitu saling mengasihi. Dengan demikian, saudara-saudara, sesungguhnya Yesus bukan hanya mengajak para murid untuk berani mati untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Namun, Yesus juga mengajak para murid untuk berani menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Para murid diajak untuk optimis tentang masa depan mereka bersama Tuhan, sekaligus mereka juga diajak untuk berani berjuang dalam hidup ini. Saudaraku, seperti para murid yang akan ditinggal guru mereka, saat ini kita pun diperhadapkan dengan situasi yang tidak menentu. Bukan hanya karena ketakutan terhadap virus corona, tetapi juga karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi saat ini akan pulih. Kapan kondisi ekonomi pulih? Kapan bisa beraktivitas seperti sedia kala? Dan kapan bisa sekolah lagi seperti biasanya? Ada banyak hal yang telah tertunda. Semua kondisi itu membuat banyak orang gelisah, putus asa, bahkan mungkin
berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya dapat kita jadikan bukan hanya sebagai penghibur, namun juga sebagai alasan untuk terus memperjuangkan hidup ini. Kita diminta untuk terus percaya pada hidup yang kekal bersama dengan Kristus dengan cara menghargai serta menjalani hidup ini dengan baik. Dengan percaya kepada Tuhan, kita dapat semakin optimis bahwa Tuhan mempersiapkan hal-hal yang baik untuk kita. Dengan percaya kepada Tuhan, kita akan semakin dikuatkan untuk menata kembali hidup kita, menata kondisi mental kita, serta berjuang bangkit dari rasa sedih dan gelisah, supaya ketika situasi ini nanti membaik, kita sudah siap untuk melakukan pekerjaan dan tugas-tugas kita dengan maksimal. Percaya dan terus menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui pujian Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam tenang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat GKI di Klasis Purwokerto yang saat ini Tuhan beribadah di rumah, bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, memberkati setiap hal yang mereka perjuangkan, yang mereka risaukan, yang mereka gelisahkan sampai saat ini, agar mereka bisa tetap teguh untuk berjuang menjalani hari-hari mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, dimanapun mereka berada atau dirawat. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memulihkan mereka, sehingga dapat berkumpul bersama keluarga mereka dan menikmati kehidupan bersama keluarga. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berjuang di garda depan, para dokter, perawat, petugas medis, dan juga para relawan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka Tuhan,
agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati juga keluarga mereka yang ada di rumah, yang senantiasa menunggu kehadiran mereka di rumah. Kami juga berdoa buat pemerintah, buat setiap pemimpin, agar kiranya Tuhan Engkau berikan mereka hikmat untuk memberikan keputusan-keputusan yang baik, sehingga kami bisa bersama-sama seluruh penduduk Indonesia bisa melewati masa pandemi ini Tuhan dengan baik, dan kami bisa melewatinya dan kembali menikmati kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita menghaturkan persembahan yang sudah kita siapkan kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan ke rekening gereja masing-masing atau dengan tata cara gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hiburan
Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara agar mampu memperjuangkan hidup pemberian dari Tuhan. Amin.